Kegoranggal ni gunung niku di lemha kopan khila dihukum gantung kicau babungan angok mangiringanan niku dosaiku tuju kini atma katakan indu hagalajuku. Wat lamban-lamban papan khango ni kasing juyu anggapku ya donihan niku bakal juduku anggapku ya donihan niku bakal juduku. Kiwat saing ngajatuh koh amasa ngaperahu kaya ducaon gonjoh tentunya milih niku kaya ducaon gonjoh tentunya milih niku. Kegoranggal ni gunung niku di lemha kopan khila dihukum gantung kicau babungan angok mangiringanan niku dosaiku tuju kini atma katakan indu hagalajuku. Maaf ya telat abang. Kesipa kita sawah. Oh ini ARK. Bulan kudo, pangah sesarkas. Sesarkas. Oh iya. Ya Allah makasih loh ya. Udah nyanyi luar biasa banget kita dengar dari luar rumah gitu ya. Merdu banget. Luar rumah ke luar kampung ini? Luar kampung juga ya. Iya. Oke deh pemirsa semuanya berjumpa lagi di ngobrol-ngobrol dapur Ciwa season keberapa? 3. Kayak anak paskib ya. Iya. Mohon maaf Bapak tahu ngikutin. Oh ngikut-ngikut aja ya. Aja ya. Oke hari ini luar biasa banget karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya akan perkenalkan ada Bang Doni dari Ruang Kreatif Lampung. Sekarang nanti kita bakal cerita tentang Ruang Kreatif Lampung itu kayak mana perjalanannya. Terus juga ada Kiai Daul ya yang nanti juga bakal kita ngobrol-ngobrol panjang kali lebar sama dengan apa? Tinggi. Luas. Oh iya salah. Dulu ini ya fisikanya 0. 1 koma. Oh 1 koma. Lebih tinggi dikit. Lebih Bukannya tinggi jurusan dikit. pertanian dulu ya? Oh lulusan pertanian. IPS sih tentunya. IPS ya, oke baiklah. Wah kita seneng banget dapur Ciwo kedatangan ada Bang Doni dan juga ada Kiai Daul. Nah kita bakal ngobrol sama Bang Doni dulu kali ya. Boleh. Bang Doni apa kabar? Gimana nih datang ke Liwa, datang ke Lampung Barat, seneng gak sih dari Pringsewu kan soalnya ya? Pesawaran. Oh, pesawaran ya. Salah sebut Ya kan deketan Oh iya sebelahan nggak? Tetangga. Jam apa kalau nggak salah naik pesawat? Gimana Bang datang ke Liwa, seneng gak sih? Alhamdulillah sih ini kali keduanya. Kali saya ke kedua, Liwa. Raisa kali ya. Lampung Barat. Lampung Barat. Alhamdulillah saya di sini merasakan sensasi yang beda. Kita yang bersensasi. Iya. Ini karena melihat kita. Iya. Iya. Saya mendapatkan banyak sensasi-sensasi. Yang pertama, Oke. apa ya di segi adatnya. Oke. Saya di sini merasakan memang niatan saya kesini untuk wisata budaya. Budaya. Wisata budaya. Kebetulan kami di sini sangat mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa Oh, dari masyarakat, dari nostalgia. sesepuh-sesepuh yang ada di sini.
pokoknya kami bahagia lah di sini. Alhamdulillah. Terus satu lagi, cuacanya dingin. Oh iya dong, sejak kapan nih Bang nggak dingin? Iya kalau yang nggak dingin ya. Oke, kalau Kiai Daul sendiri nih, gimana nih perasaannya bisa datang ke Liwa, bertemu dengan berbagai macam artefak seperti ini? Nggak bercanda ya. Beruntung loh. Beruntung ya. Maksudnya Spesies ya betul. bisa ke Liwa gimana perasaannya? Campur aduk. Campur aduk. Aduk. Lebih banyak senengnya. Oke. Boleh tahu nggak kenapa seneng tadi? Pertama seneng kalau kita lihat banyak banget ya yang harus kita pokoknya contoh lah khususnya saya dari ruang kreatif sama teman-teman juga di Pesawaran, wah ini patut dicontoh gitu dari Liwa gitu dari Lampung Barat. Oke. Jadi udah kita berkunjung aja sini. Iya. Mohon maaf ya, ini memang agak ajaib. Mic-nya bisa pindah-pindah. Iya benar-benar. Luar biasa ya. Sebelum dilanjut saya harus mempersiapkan Seperti biasa. minuman terbaik ya. Saya pamit. Wah, mantap. Ya, ada minumannya nih. Ada spesial ya. Spesial. Pakai telur 2 spesial. Martabak kali ya. Air zam-zam. Oke, kita bakal ngobrol sama Bang Doni dulu nih. Boleh. Bang Doni, boleh nggak sih kita diceritain tentang ruang kreatif? Aku salah sebut apa? Pesawaran, ruang kreatif Pesawaran. Ada apa aja di sana dan bagaimana perjalanannya sampai hari ini? Ya. Jadi ruang kreatif Pesawaran dulunya, kalau ruang kreatif Pesawaran sendiri terbentuk baru 1 tahun. Oh, Baru ulang tahun sebulan yang lalu. ya, happy birthday to you. Happy birthday. Benar sih itu ceritanya. Jadi baru 1 tahun terbentuk ruang kreatif Pesawaran. Awalnya kita itu terlahir dari komunitas film. Oke. Dulu kita kasih nama Komunitas Film Indie Pesawaran. Indie Pesawaran. Dari berjalannya kita di komunitas film, kita banyak membuat film-film pendek maupun film panjang, dokumenter maupun fiksi. Oke. Setelah itu kita karena di komunitas film, alhamdulillah sih kita ya dikatakan lengkap, insya Allah cukup lengkap gitu. Karena keren. di situ lengkapnya gini, pemuda-pemudanya mempunyai macam-macam kemampuan. Wah, Iya. komplit ya jadi Iya, ya. jadi ada yang hobi acting, mereka ada yang hobi musik seperti Kiai Daul ini. Oke. Nah dari situ kami berpikir sepertinya kalau hanya kita membawa nama film, kalau kenapa film sih? Karena kalau film itu lebih kompleks sih. Kenapa? Iya. Semua seni itu masuk di film. Iya. Betul nggak? Semuanya ya. Ya semua seni itu ada di film. Film. Tapi kita coba deh kembangin satu subsektor lagi di musik gitu. Kita pisah. Jadi maka dari itu kita terbentuklah ruang kreatif Pesawaran khusus memfasilitasi anak-anak muda awalnya di Pesawaran untuk kita sama-sama berkarya. Berkarya bersama, membuat bersama dan kita ekspos bersama seperti itu. Oke. Dan akhirnya seperti itu terjadinya ruang kreatif Pesawaran sudah 1 tahun ini. Oke. Kalau boleh tahu apa aja sih setelah terbentuknya ruang kreatif Pesawaran, apa aja yang udah dihasilin, karya-karya apa yang mungkin bisa diakses oleh orang ramai sehingga teman-teman di rumah pasti udah banyak yang tahu nih ya, tapi mungkin ada 1-2 yang belum nonton mungkin atau bisa melihat atau belum tahu kalau gua mau ngeliat hasil karya-karya ruang kreatif Pesawaran harus akses kemana ya gitu. Iya, kalau ruang kreatif Pesawaran setahun sebelumnya ya kita sudah banyak membuat cover lagu. Cover Oke. lagu khususnya lagu daerah. Lagu Lampung itu ada banyak talent kita, ada Niken, di situ kan ada yang dan lain-lain, salah satunya Kiai Daul. Oh, Tapi yang oke. lebih menonjol karena mungkin lagunya menyentuh gitu Iya. ya. Alhamdulillah Kiai Daul lah yang menonjol di ruang kreatif Pesawaran. Menonjol. Seperti itu. Menonjol, ada yang menonjol tapi bukan jakun. Tapi nama ya. Iya, gitu. Oh, boleh dicicip dulu. Bang. Mantap nih. Ini Iya, asli kopi liwa. iya. Apa? Asli kopi Asli liwa. kopi liwa. Kopi liwa. Saya sangat suka kopi liwa. Oh. Karena membuat nyaman ya. Orang-orangnya juga bikin nyaman. Kalau mau lebih kenal lebih lanjut, hubungi nomor 2. Oke. Boleh diminum dulu Bang Doni. Siap. Oke, jadi akhirnya memang anggota-anggota dari Ruang Kreatif Pesawaran tuh banyak ya untuk yang musiknya, tapi Iya. memang ada beberapa yang akhirnya famous gitu ya. Tapi harapannya semuanya bisa mendapatkan porsi yang sama Iya, sih sebenarnya sama. ya. Karena semuanya memiliki keunikan dan juga ciri khas masing-masing. Nah, kalau misalnya kayak Daul ini kan musiknya lebih banyak yang menyentuh nih, melo gitu ya, hal-hal yang sifatnya mungkin anak zaman sekarang bisa lebih nerima karena kebanyakan dari kita kan adalah bocah-bocah galau ya kan. Hidup segan mati tak mau gitu ya. Nah, mungkin part itu yang banyak diterima oleh kebanyakan pendengar gitu. Nah, kalau Kiai Daul sendiri kenapa sih tertarik akhirnya untuk untuk cover lagu dan sampai sekarang main gitar tunggal itu kenapa gitu? Memilih itu?
Iya, karena kalau saya ini ngikutin seleranya masyarakat. Oke. Jadi kalau kita pengen hidup di industri musik, berarti kita harus ngikutin maunya masyarakat. Misalnya kita jualan, bisa jualan apa, terus kita nggak suka, harus bikin apa yang disuka sama pembeli gitu. Iya ya, pasarnya ya. Ya, pokoknya ya itulah, pokoknya mereka itu senangnya sama ruang kreatif, adanya lagu-lagu gitar klasik Lampung, Iya. lagu-lagu opera Lampung yang sedih-sedih. Kok malah yang seneng-seneng kurang ini ya? Ya udahlah, kita bikin aja. Ternyata makin sedih malah makin Suka suka, ya. aneh gitu Iya. ya. Cinta sedih sih. Iya. Saya enggak. Pernah nangis loh lagunya. Oh, itu pernah kita, nangis kita loh. bahas nanti aja kita ya. bahas nanti Saya setelah malu. ini ya. Malu Ada saya. story saya Ada story-nya. karena denger lagu Kiai Daud. Ada story. Ada story. Pernah ya? Pernah nggak? Lagu apa sih lagunya tuh judulnya? Kita bahas nanti ya. Oh, iya. Saya ingat dulu judulnya apa. Ya, oke. Bang Doni, perjalanannya balik ke ruang kreatif Pesawaran nih ya. Iya. Perjalanannya sampai hari ini, kalau nggak salah dapat bocoran ini ya dari CAA. Agen terpercayanya dan FIB ya. Jauh Agen sekali. terpercaya dan Persiwo. FBA ya, itu katanya sekarang sudah mulai merangkul dunia yang lebih luas nih, termasuk juga akhirnya berganti nama. Iya nggak sih? Saya harus konfirmasi nih, salah atau enggaknya? Iya. Gimana? Boleh ceritain? Iya, jadi Ruang Kreatif Pesawaran awalnya kita setahun yang lalu kita merintis itu dengan lagu cover, alhamdulillah sudah diterima di masyarakat luas. Tapi kita mempunyai keinginan yang lebih, Oke. yaitu kita ingin gimana caranya penyanyi-penyanyi kita ini atau talent-talent kita ini mempunyai karya memang karya lagu dia. Oh. Lagunya dia, walaupun diciptakan oleh siapa tapi dia yang bawakan asli original lagu dia. Jadi kita pikir-pikir untuk sementara kita stop coveran untuk yang di Ruang Kreatif Pesawaran, makanya beberapa itu kita sembunyikan untuk covernya, dan rencana ke depan kita membuat official video asli. Wow. Oh. Keren banget. Ah iya, ada tepuk tangan. Itu udah nomor 2 dari belakang. Oh iya juga. Depan ya. Yang nonton gimana sih? Ini kan ditonton di ini. Ya. Di Afrika. CNN. ya. Oke. Wow, itu keren banget sih, suatu cita-cita yang sangat luar biasa karena akhirnya banyak platform yang sekarang tersedia untuk anak-anak muda berkreativitas, dan untungnya ada Ruang Kreatif Lampung ini yang dapat menampung ya, karena kan banyak mungkin anak muda yang punya kualitas, yang punya kemampuan tapi belum ketemu wadahnya. Terima kasih loh Ruang Kreatif Lampung, keren banget sih. Mau tepuk tangan lagi boleh loh? Oke. Nah bang, aku juga kemarin kan buka YouTube nih. Iya. Oke, buka YouTube. Aku sempat ada lihat teaser sebuah karya film yang diproduksi oleh Ruang Kreatif Lampung ya sekarang namanya ya. Iya. Itu boleh diceritain gak sih? Karena dari teasernya aja udah sebegitu menggetarkan jiwa gitu loh. Hanya gimana hanya? Mau pegang? Oh iya, terus nggak disensing. Ya, jadi saya konfirmasi lagi sama teman-teman semua bahwa Ruang Kreatif Pesawaran sekarang kita ganti namanya menjadi Ruang Kreatif Lampung. Lampung. Lebih luas. Oke. Kenapa? Tujuannya kita ingin merangkul semua pemuda-pemuda yang ingin berkarya. Ayo bersama-sama kita di satu platform yang sama. Pemuda ya bang ya? Maaf kita nggak bisa ikut. Iya. Gak bisa ikut ya, barat. Jadi masih diri ya. Kita undur diri aja. Ada belalang. Oke, terus Ya, gimana? jadi seperti itu. Makanya kita rubah namanya dari situ. Jadi jangan memikirkan kita karena dari Pesawaran. Oke. Gitu. Kalau Pesawaran memang kita lahir dari Pesawaran, tapi dimanapun teman-teman berada, ayo berkarya bareng. Wow. Dan kita terbuka untuk umum. Siap, keren ya. Yang penting sama-sama mau berjuang, sama-sama mau berkarya, Kolaborasi sama-sama ya. kita meningkatkan value-nya. Ya, value-nya. Yang penting ada value-nya. Kalau misalnya kita berkarya yang ada value-nya buat apa Yes. ya? Biar bermanfaat untuk semuanya. Oke, kalau misalnya mau tahu akun, mau tahu channel YouTube-nya, kalau mau tahu contact person-nya bisa kemana nih Bang? Biar Iya. teman-teman pada langsung Oke. ini nih kontak gitu. Ya, jadi kalau untuk kontaknya Ruang Kreatif Pesawaran itu bisa dicari di Instagram. Ada ya @ruangkreatifpesawaran. @ruangkreatifpesawaran. Oke, bisa ke sana ya. Bisa ke sana. Ataupun nanti kalau mau kontak WA di bio-nya ada. Ada ya. Itu juga tertera Apa tuh? Instagram adminnya. Oh, Ada. eksis ya miminnya Oke. ya, eksis ya. Ini konsepnya beda sama Lambe Tura. Oh, beda. Kalau Lambe Tura kan miminnya jangan sampai ketahuan. Oh, kalau ini harus ketahuan. Kelihatan ya. Harus ketahuan. Luar biasa. Jadi tadi ada satu pertanyaan yang belum saya jawab. Oh, iya, iya. Pertanyaan teaser ya. Oh iya Trisa, Bisa benar. pertanyaannya? Yang mana coba? Ayo. Kalian jangan cuma ngomong aja Ya dong. kan itu Mikir kasih kenapa? sama tepuk tangan. Honornya nggak turun loh. Oke, kan aku
sempat teman-teman juga ya. Waktu itu kita nonton bareng ya. Iya. Nonton bareng Sampai gitu. nangis-nangis itu ya. Nangis bareng. Aku harus kelihatan strong loh. Oh, iya, Jangan bener. dilihatin kalau aku lemah gitu. Jadi waktu itu sempat lihat di YouTube teasernya untuk film Ayu dia. Surat Ayu dia. Nah, Ayu karena dia, kita apa itulah ya. Kita harus tanya dulu apa judulnya, gimana bener, proses bener. pembuatannya, kira-kira kita bisa tontonnya di mana gitu. Karena itu luar biasa banget sih menurut aku pribadi. Jadi film Ayu Dia ini terlahir dari komunitas film indie Pesawaran. Oke. Jadi dari kita teman-teman semua membuat film. Ya, kalau semua judul karya kurang lebih sudah 20 lebih judul film yang sudah kita buat. Wow. Tepuk tangan. Tetapi kita sebelumnya tidak pernah komersil karena memang betul-betul kita hanya komunitas yang hanya hobi memproduksi. Karena kita ya kalau lagi cari duit, tapi kalau lagi nganggur kita Bikin film ya. Keren. bikin film pendek, bikin film komedi, kemudian bikin film dokumenter yang kita lombakan, dan salah satu film fiksi kita waktu kita lombakan yang trailernya lomba trailer internasional. Wow. Masuk 10 besar di Miami Epic Amerika Serikat. Wow. Kita mah ya nyampe tingkat desa aja nggak menang ya nih ya, tingkat pekon aja nggak menang gitu ya. Ini bisa nyampe Miami Festival Tahu tadi ya. Miami di mana? Sebelah sana surga. Oh iya. Dekat Gunung Pesagi ya. Tahu lah pokoknya gua mah ntar ada lah gampang. Oke, terus Jadi setelah kita termotivasi dari situ, ya teman-teman ini kan kalau hanya berkarya tanpa ada nilai yang kita dapatkan, kemungkinan itu komunitas bisa mati. ya. Ya, jadi kita berupaya menuju komersil. Bukannya artinya materi atau mengkomersilkan karya, tapi memang jika karya itu ada komersilnya, dia maka tidak akan terputus. Ya, Gitu. aku setuju banget sih. Ya, tapi kalau kita sudah coba tuh bertahun-tahun berkarya saja, ya hobi yang kita nggak beban gitu, karena itu Iya. hobi kita. Ibarat kalau orang sepedahan sekarang kan, sepedahan aja dia nggak ada, ya dapat sehat gitu ya udah. Gitu juga kita dengan film. Tapi lama-lama kita berpikir bagaimana caranya sebuah karya bisa menjadi Iya. Itulah. Karena mungkin kita juga sepakat ya, Iya. seni itu menghidupkan dan kita Iya. juga bisa hidup dari seni gitu. Iya. Bagaimana akhirnya seni itu yang menghidupkan jiwa kita, tapi dari seni juga kita bisa hidup. Dan memang sekarang permasalahannya banyak banget pelaku seni yang mungkin masih dianggap sebagai seni itu kayak kebutuhan kelima kali ya, yang setelah sandang, pangan, apa-apa baru seni gitu kan. Padahal kita nggak boleh lupa juga bahwasanya para pelaku seni itu menggantungkan hidupnya juga dari kegiatan berkesenian dia gitu loh. Kalau misalnya bukan kita yang mulai menghargain, mau siapa lagi yang mulai menghargain kita gitu kan. Bukan masalah harga price ya, tapi bagaimana kita juga punya harga untuk diri dan juga harga untuk dihargain. Wow, itu keren banget loh ya. Terus berkapalan tangannya. Oh, enggak dong. Jangan ya, agak Emang sudah itu tugas. Jadi status. Oh gitu. Oke. Kok agak tersipu malu gitu ya di depan Kiai? Biasanya nggak kayak gini loh. Tadi dipanggil Susi loh. Oh Susi. dinyanyiin untuk aku loh tadi. Kita pengen dinyanyiin dong. Itu apa? Insaf. Bukan Susi. Sambil ngopi ya. Oh iya boleh diminum sambil dimakan cucurnya. Satu lagu ya. Satu lagu ya, sambil nikmatin kita makan cucok. Cucok Oke, manda. ini lagunya spesial untuk Susi. Selek sih. Keluh Susinya. Keluh. Coba rapi ke baik buat mau Susi. Sudah waktunya kita pulang. Bagaimana Kakanda? Kekasih, Apakah Ibu Peri sedang Iya, memanggil? kekasihku. pantang pisang berbodoh kali Hayati kekasihku. Sudah aku bilang suka. Jangan. Ayah. Bojone cah iya. Jadi ini lagunya buat. Makasih loh ya. Tangan dong sekali lagi. Berasa itu malaikat itu udah dekat sama saya loh. Astagfirullah tadi ya. Langsung mau tobat. Oh iya. Saya juga langsung mau lepas tapis yang bagus ini ya. Oke. Tapi kita sengaja loh ya pakai tapis, Iya pakai dong, tenun bagus keren juga. ya. Karena kita sangat proud juga sama kebudayaan Iya, aku yang sampai sekarang nggak ada matinya gitu ya. Bahkan anak-anak muda sekarang
Gini, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang milenial, banyak desus di sana bilang kalau milenial itu ternyata tidak bangga, tidak cinta dengan produk kebudayaannya. Tapi hadirnya Kiai Daul, hadirnya Bang Doni membuktikan bahwasanya generasi muda sangat respect banget sama kebudayaan Lampung gitu ya. Kita balik nih ke Kiai Daul nih. Waktu aku nonton teaser film itu, aku lihat ada soundtracknya. Waktu itu Kainnya Mulang judulnya. Jujur kalau aku pribadi waktu itu yang baru dengar, kan aku ini Lampung cadang ya. Lampung gagal ya. Ini penting juga buat orang tua di rumah, apalagi orang tua milenial. Please kenalkan bahasa daerah dari kecil, kenalkan tutok itu dari kecil karena akan berpengaruh pada saat dewasa. Jangan kayak saya ya. Oke. Jadi waktu saya dengar lagunya itu Kiai Daul, saya nggak tahu banget artinya secara runtun, tapi itu menyentuh banget gitu. Dan akhirnya gue ngikutin Kiai Daul dari Instagramnya sampai dengan beberapa video covernya gitu. Nah Kiai Daul sendiri akhirnya kan tadi ngikutin pasar nih katanya, sampai akhirnya memilih untuk cover lagu-lagu yang mungkin genrenya lebih ke sedih gitu ya. Tapi kenapa sih akhirnya memilih dan memulai untuk main gitar tunggal itu kenapa gitu? Kenapa nggak musik yang lain gitu? Atau dulunya malah ada musik lain terus hijrah ke gitar klasik ini? Dulu waktu SMA, saya tuh dari tahun 2011 yang fokusnya di lagu-lagu rock, lagu-lagu apa namanya punk gitu. Jadi ini alisnya ini hitam terus ke sekolah itu. Oh, kalau punya kalian warna apa ya Atasnya alisnya? pink waktu itu. Kuning. Kuning. Pakai mod. Kayak ini dong kalau kuning kayak Pasha ya, terus dibotak. Terus gimana? Ya jadi setelah saya gali-gali dari keluarga ternyata keluarga saya ini ada juga pemusik Lampung. Oh gitu. Karena orang tua saya kan yang bapak itu sukunya Sunda, yang ibu sukunya adalah Lampung. Jadi dari keluarga ibu ternyata kakek itu ya dibilang seniman Lampung lah gitu. Cuman kelasnya kampung lah. Jadi karena saya tanya-tanya tentang sejarahnya, wah kok saya ini malah kepikiran gimana caranya nih nerusin nih gitu. Karena dari anak-anaknya belum ada yang berbakat dalam musik, tapi cucunya, karena saya merasa kok jiwa seninya ada Ada ya. Jadi ya saya kembangin, tapi nggak terlalu fokus-fokus banget. Biasa-biasa aja lah, yang penting pengen sekedar bisa. Setelah adanya ruang kreatif Sawaran, macam-macam saya istilahnya cover lagu, lagu Jawa, lagu Sunda, lagu Padang, lagu Aceh juga ada, lagu Inggris ada, lagu pop, ada dangdut juga saya. Ini ternyata masyarakatnya suka. Suka ya. Gitar klasik Lampung. Oke. Jadi itulah mungkin jalannya. Jalannya. Kita nggak tahu, yang penting kita kalau terus berbuat, lama kelamaan kita bakal ketemu mana jati diri kita yang sebenarnya disukai masyarakat. Oke, teruslah berbuat sampai akhirnya menemukan jati diri sebenarnya. Luar biasa, caption. Oke, belajarnya sama siapa dulu Kiai? Nah dulu waktu belajar, saya kebetulan sama beliauan ini. Oh, sama Bang Doni. Ya, sama siapa? Sama siapa dong? Jadi gini ceritanya. Gimana? Bukan belajar sama dia, saya. Gimana itu? Gimana? Jadi waktu belajar, yang paling yang nemenin itu ini. Oh, temannya. Iya. Menemani. Jadi sering main sama Doni ya, ke rumahnya sering nginep. Udah itu kepikiran kapan bisa belajar gitar klasik Lampung. Nanya sama nenek, ternyata ada keluarga di Desa Sindang Garut namanya, itu dari keluarga kakaknya kakek. Di situ semua anak cucunya itu bisa gambus gitar klasik, semua bisa di situ. Keren. Bahkan nenek sama istrinya, nenek sama kakek itu pemusik juga gitu. Oh, gitu. Jadi anaknya tuh bisa semua. Makanya saya pengen belajar. Berdua lah jalan kaki. Buset. Dari rumahnya itu sekitar 2,5 jam apa ya? Jalan kaki. Itu lewat sawah. Dari rumahnya Doni kita sampai ngelewatin gunung-gunung gitu. Ada gunung Pertapaan, nanti ke itulah ketemu panjang. Wow, itu tahun sekitar tahun 11 ya. 2011. Sekolah SMA. Masih SMA. Masih SMA. Kelas 3 gitu. Iya. Wow, satu angkatan loh kita. Oke. Aku lebih muda ya. Bodo amat. Oh, iya. Oke. Jadi dari latihan yang cukup jauh tadi, itu seberapa lama latihannya? Seminggu kadang 2 kali. Seminggu 2 kali. Kita minap di rumah kakek saya, kakaknya kakek. Udah tuh pulang subuh jam 5. Jalan kaki lagi. Jalan kaki lagi pulang. Nyampe rumah nanti berangkat sekolah. Oh. Wow.
Jadi buat yang nonton ya, kalau misalnya udah nonton karya-karya dari Kiai Daul, itu nggak instan ternyata ya. Butuh waktu yang cukup lama, butuh 2,5 jam untuk pergi ke tempat belajar, pulang subuh. Dan itu nggak sebentar dong, dan itu effortnya pasti nggak mudah gitu loh. Dan akhirnya Kiai Daul mendapatkan hasilnya sekarang. Apa yang memotivasi untuk gue harus datang lagi, gue harus belajar lagi, gue harus menempuh 2,5 jam lagi nih gitu? Yang nyemangatin apa waktu itu? Sebenarnya Selain ditemenin sama Bang Doni ya? selain itu ya? iya. Sebenarnya cuma Doni yang mau diajak Itu bersama. diajak ya, oke. Jadi karena di waktu SMA itu kita nggak punya motor. Jadi jalan Sedih lah kaki kita, sedih banget. Sama kita juga. Berarti kan sama ya? Nggak punya, nggak bisa malahan. Oh nggak bisa, nggak punya, nggak bisa. Aduh. Susah ya. Soalnya dulu pakai rok susah naik motor. Zaman kita dulu roknya ini ya, masih span gitu kan ya. Ah, bercanda. Iya. Terus gimana? Apa waktu itu yang membuat semangat untuk bisa belajar terus? Ya karena saya memang dalam hati kita ini kalau ngedenger, saya juga suka lagu-lagu rock, lagu-lagu ya pokoknya Inggris gitulah. Cuman setelah ngedengerin lagu gitar klasik Lampung dari D ke D aja, dari patternnya lah istilahnya, tinggal gini aja deh. Nah kayak gitu aja langsung suka deh, kan? Terbukti. Saya meleleh. Oh iya. Saya juga. Saya terbuat dari tabrakan ya. Oke. Jadi itu ternyata yang main gitar di rumah kan ada namanya temannya bapak main gitar klasik. Pas ditanya, ini belajarnya sama datu kamu katanya. Oh, oke. Baru saya tanya-tanya ke nenek, ternyata Pemain. datu itu pemain musiknya luar biasa dulu. Oke. Tapi meninggal ketika saya kelas 2 SMP. Oke. Sedangkan saya mulai belajar gitar klasik ini kelas 1 SMA. Dan insya Allah Datu bahagia dan bangga ya. Iya, iya. Ada penerusnya yang bisa meneruskan ya. Kalau Datu kita bahagia nggak ya? Mungkin ya. Semoga ya. Oke. Apa sih pengalaman yang paling berkesan dari Kiai Daul? Kan kalau cover tuh biasanya aku lihat itu kalau di YouTube covernya di tugu, Iya, pengantin. tugu-tugu pengantin segala macam ya. Ada nggak sih yang paling berkesan? Entah itu cover, entah itu show pentas gitu di mana dan apa pengalaman yang menarik dari pentas-pentasnya? Kalau dari ruang kreatif dan saya pribadi ketika cover-cover lagu yang bikin terkesan itu Timnya. timnya. Jadi timnya itu benar-benar kayak ngunjalin barang, udah tuh ngesetin, udah tuh megang kamera, bahkan sampai pagi nggak tidur, rela untuk ya sebuah karya supaya pertama lagu Lampung kita terangkat lagi, udah itu pemuda-pemudanya yang punya kreativitas bisa punya wadah di situ, akhirnya ya keras semangat daripada kita gitar-gitaran di rumah, iya nggak ada main-main yang nggak bener kan. Kita waktu itu mulai dari 0 subscriber sampai 3.000 subscriber. Wow. Itu memulainya hampir seminggu 2 kali atau paling sedikit 1 minggu sekali bikin cover dari sore mulai set sampai subuh. Oh. Wow. Ya gampang loh guys. Video yang mungkin durasinya hanya 5, 4, 7 menit ya, itu ternyata bikinnya bisa 12 jam lah kalau dari sore sampai subuh ya. Dan itu nggak gampang ya. Please, jadi kalau misalnya kalian lihat ada yang bikin YouTube, subscribe ya. Saya mau buat soalnya. Nggak, mau cover lagu juga kan? Saya mau cover. Bos udah kode bos. Oke. Nah, biar enak ngobrolnya, mungkin boleh dong kita request satu lagu apa gitu yang Kiai bisa nyanyiin? Lagu apa ini? Yang sekiranya enak diliwat nih. Mungkin kan penontonnya ya pasti umum sih ya, tapi karena diliwat kita pengen dong kira-kira kalau misalnya waktu pertama kali Kiai nyampe Sumber Jaya tuh ya pas baru masuk terus ngebayangin kayaknya ada nih lagu yang cocok buat orang liwat nih gitu, ngelihat vibes-nya, ngelihat masyarakatnya, mungkin ngelihat alamnya gitu. Ada nggak kira-kira? Apa yang lagu kayak gini loh? Apa tuh? Lambang ni tanah Lampung, lambang ni tanah Lampung, sang bumi kuajuhai. Adatku ati pegung, adatku ati pegung, wahisan anjat tumbal. Itu sebenarnya bikin kita. Wow, cuma segitu aja ya, saya pingin langsung ke KUA nih.
Aku pengen diajak ini. Dia suka apa? Dia suka apa? Dibawa pulang. Dibawa pulang. Saya pengen kau cari kerjaan soalnya. Ngepel ya. Aku ngepel gitu ya. Wow. Tepuk tangan dong ya. Apa ya, suara itu kayak anugerah ya ternyata ya. I'm speechless. Oke. Kan tadi udah cerita kalau misalnya belajarnya itu menempuh perjalanan 2,5 jam dari rumah sampai tempat belajar, dan itu dilakukan cukup lama gitu kan, seminggu 2 kali, bahkan pulangnya juga sore sampai tiba ke rumah gitu. Apa sih yang memotivasi kayak Daul dan juga Bang Doni dulu yang nemenin gitu agar terus datang, agar tetap semangat untuk latihan tuh apa yang menyemangatinya? Sebenarnya yang nyemangatin supaya karena pengen terus belajar itu ya karena pengen bisa. Oke. Karena merasa diri ini masih belum belum bisa lancar. Akhirnya terus ngajak, ayo Don kita ke sana lagi. Kapan bisanya? Hari ini. Hanya ya berangkat lagi, subuh pulang lagi. Nanti jam 7 kita udah nyalin. Karena kan subuh udah mandi nih. Udah sholat, kita langsung pulang jalan kaki, jam 7 nyampe rumah. Udah berangkat. Ngejek. Oke. Gitu. Langsungan ya. Iya langsung. Oke. Jadi waktu itu juga kan bilang kalau dari almarhum Datu ya yang juga pemain musik gitu kan ya. Dan akhirnya kayak Daul yang meneruskan gitu. Kalau dari keluarga sendiri, dari orang tua, dari mungkin ada kakak atau adik, gimana sih mensupport kayak Daul sampai hari ini gimana? Alhamdulillah kalau keluarga, orang tua, adik saya 2 juga semuanya support banget. Support banget ya. Dan juga apa ya, karena mereka juga, adik saya tuh nggak ada juga yang berbakat di dalam musik gitu. Oke. Cuma saya aja gitu di keluarga. Oke. Dan semoga almarhum Datu juga bangga ya melihat ya Daul yang insya Allah akan terus konsisten di dunia ini ya. Nah, terakhir nih dari Kiai Daul, ada nggak pesan untuk teman-teman di sana? Mungkin ada yang punya minat bermusik, ada juga mungkin yang punya kemampuan lain-lain gitu. Apa yang seharusnya ada di pikiran mereka agar mereka tetap terus konsisten, terus belajar sampai suatu hari nanti akan mendapatkan hasilnya? Pertama kalau kita mau cover lagu, ya bisa sih, bagus cover lagu. Kita untuk nambahin dulu lah viewers, entah akun kita atau apa. Tapi kalau udah, lebih baiknya gini aja, lebih baik kita menciptakan lagu gitu. Daripada kita capek-capek kita cover lagu orang aja, lebih baik kita fokus di karya. Karena kalau belum disebut musisi atau seniman kalau dia belum punya karya. Berkaryalah ya pokoknya ya. Apapun bentuk karyanya, bagaimanapun kualitasnya, berkarya dulu. Oke. Kalau Bang Doni nih sebagai orang yang juga akhirnya menghimpun ya, mewadahi orang-orang kreatif yang dulu mungkin hanya di pesawaran, sekarang cita-citanya bisa lebih luas gitu. Apa yang bisa disampaikan dari Bang Doni secara pribadi atau mewakili Ruang Kreatif Lampung sekarang namanya kepada teman-teman pemuda di sana, kepada para orang-orang yang tentunya kreatif dan banyak, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda bisa agak terus berkarya, terutama ini lagi zaman-zamannya COVID-19 ya, yang impactnya untuk para pelaku seni ini kayaknya paling kerasa nih gitu. Gimana Bang? Jadi pesannya untuk teman-teman di luar sana yang ingin berkarya, intinya lakukan, jangan tunggu nanti, jangan jangan menunggu didukung siapa, tapi lakukanlah, buatlah karya. Setelah karyamu jadi, maka orang lain pun pasti akan mendukung. Wow, boleh tepuk tangan ya. Gila ya, terasa ya. Pokoknya Dapur Ciwa itu dari episode pertama sampai terakhir itu bobotnya tuh makin jelas. Iya. Bobotnya makin jelas. Makin hari makin Berat panas badan ya. aku kali makin jelas bobotnya. Tolong dong. Suka ya, oke. Terus berkarya, jangan tunggu apa-apa, jangan ditunda, lakukan segera mungkin. Jangan nunggu didukung siapa, lakukan saja gitu. Lakukan saja, berkaryalah, nanti suatu saat pasti kau akan membuahkan hasil. Wow. Yang penting tulus ya. Tulus ya. Sesuatu yang dilakukan dari hati akan sampai ke hati yang lain. Oke. Dulu aku juga pernah belajar, katanya tuh kalau di Jawa sih, tapi nggak apa-apa sih ya, kita bisa belajar dari apapun. Kalau di Jawa tuh ada yang bilang kita itu gimana ya?
Kita tuh harus ngeluarin jenang dulu biar dapat jenang, baru nanti bakal ngasilin jenang. Kita harus ngeluarin nasi dulu sampai kita dapat nama. Nanti dari nama tersebut kita baru dapat nasi balikannya gitu. Jadi memang nggak ada yang gampang sih di dunia ini ya, apapun itu ya. Oke, makasih banget Kiai Daul, makasih banget juga Bang Doni sudah mampir ke dapur Ciwo, sudah hadir ke Liwa, sudah berbagi support. Dan mereka setelah ini bakal ada Kunjungan lagi. kunjungan, Iya. bakal ada kunjungan lagi, bakal ada pentas lagi ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya pengen lihat uploadan videonya dari Kiai Daul atau juga Ruang Kreatif Lampung, jangan lupa subscribe YouTube-nya. Ruang Kreatif Lampung. Nah ya, dan jangan lupa ya, akun ini juga harus di-subscribe ya, di-share yang lain juga ya. Jangan remeh-remeh ya. Kalau kamu banyak yang follow, kita bakal lebih banyak upload-uploadnya. Kita bakal temuin mutiara-mutiara Lampung yang akan kita ajak ngobrol di dapur Ciwa. Terima kasih untuk semangatnya. Sama. Ada yang mau ditambahkan? Udah, cukup. Kepala dapur? Cukup ya? Bentukmu loh tuh. Mau dibawa ulang loh tuh. Sengaja loh ini biar Sengaja ya. tertarik ya. Sengaja ya, biar netizen tuh ada yang digibahkan. Itu yang dicari. Itu yang dicari ya. Oke. Terima kasih banyak buat waktunya, terima kasih buat energinya. Selamat kembali berkreativitas. Kita tunggu karya-karyanya. Kalau bisa kita kolaborasi dong ya suatu hari ya, harus itu ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Iya. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Dibi-dibi majon nonton haninu di lom taman ngatemo mapadagu gereja pi hujung pulayu Nayo cayo miwang nyeding tinemu Gemeritok hujan tiak diginting Gemeritas hujan labu di kaca Nayo cayo mawat ngedok say nyedi Balu mata ulah say Tuhan Bidang khani luh tiak mati rasa Hatiku su makot nemu di segai Induh kapan pekeran dapok tenang Hujan panas lapah mak ngusung payung Bulung-bulung bana pagun buguna Sangun sakit lamun miwang di jantung Nginum madu gegorasa wai tuba